Oke, kembali lagi bersama di channel Jurnal Horor. Kali ini bersama saya Heru dan di kesempatan kali ini kita akan membagikan cerita horor lagi. Uh. Ya, dan di kesempatan malam hari ini atau siang sore dimanapun Anda nontonnya, kali ini kita sudah bersama narasumber. Ada Giovanni, Giovanni. Giovanni ini sehari-hari sebagai seorang saya mahasiswa di Universitas PGR Madiun atau Unipma, itu di Madiun. di Madiun, ya. Dan katanya Giovanni ini punya pengalaman horor banget. Dan tadi sempat di-spill diikutin warok. Iya, itu benar Mas. Warok ya. Iya, Serem dong. serem. Serem banget. Itu kebetulan itu waroknya itu sepuh. Oh, sepuh, warok sepuh. Sepuh itu waktu tua. Oh iya, sepuh ya. Iya. Oke, jangan buru-buru dulu. Oke, Oke, siap. biar penonton penasaran, yang penasaran stay tune aja dan kita kembali untuk ceritanya setelah bumper yang satu ini. Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan, ada narasumber kita Giovanni yang punya pengalaman horor banget. Dan dimulai dari kapan sih untuk pengalaman horornya Oke. Gio ini? Eh, Perkenalan dulu apa langsung ke cerita? Ya langsung cerita. Tadi kan Gio udah kan tadi di depan Oh, tadi. panggilan saya Gio. Oh Gio, Iya. Dan Oke, sebagai mahasiswa tadi ya? Ya, sekarang mahasiswa aktif pendidikan fisika di Unipma. Oh gitu. Iya, terus kejadian itu waktu 2019 waktu saya lulus SMP. Lulus SMP Mau 2019. mau masuk SMA ini. Oke, baik. Bisa diceritakan ini Oke. gimana? Aduh, aku udah merinding. Merinding Udah ya? merinding. Karena sebelumnya tuh belum pernah kayak cerita lebih konteks mengenai detail horor ini. Oh, cerita ini belum pernah diceritakan Belum. yang lain? Kecuali keluarga. Oh Taruh gitu. teman-teman itu hanya beberapa saja. Oke. Paling teman dekat. Kalau dari ke publik belum. Oh, jadi Baru pertama ini. ini eksklusif bagi penonton jurnal horor. Oke, Iya. gimana? Iya. Jadi awal mulai itu tahun 2019. Itu aku kelas 3 SMP. 3 SMP. Kalau Oke. nggak salah saya menyebutnya itu bulan mau kenaikan. Juni, Juli, Agustus antara itulah. Nah, itu waktu itu kan Kelas bagi 3 ya? Kelas 3? ya kelas 3 SMP. Kelas 9. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, aku itu anak tari. Anak seni juga. Saya ikut FRM. FRM itu Festival Reok Mini tahun 2018. Itu sejak kapan? 2018. 2018 itu. Ya, mulai aku gabung di Reok itu ekstra SMP 1. Saya dulu SMP 1, Zapo, biasanya teman-teman. 2018, sorry. Itu saya ikut namanya grup Reok Singo Taruna Budaya. Oke. Oke. Nah, grup Reok ini katanya itu ya, mbah saya kan punya sesepuh juga yang bisa melihat, yang bisa membantu saya bisa pulih dari gangguan-gangguan itu kan. Oh, Saya punya sesepuh juga. bisa melihat dalam kutip makhluk Iya. astral, makhluk halus Iya, gitu ya? bisa. Oke. Itu bentar. Itu katanya itu waktu sebelum pentas atau latihan. Kan latihannya mesti malam. Oke. Itu pasti latihan malam. Walaupun puasa kayak apapun, kita nahan haus dahaga pun itu kita tetap latihan. Jujur terus. Jadi latihan itu kalau nggak salah 6 bulan sebelum pentas itu sudah dipersiapkan matang. Oke. Nah, habis itu untuk latihannya itu malam itu kalau mau mendekati hari H. Itu untuk apa sih? Untuk apa sih? Pentas itu di Annalen bulan purnama itu loh. Itu dia. Oke. Iya, Gerbek Suro namanya. Itu sampai gimana ya? Kalau mendekati hari H, itu sampai jam 12, jam 1, jam 2. Oke, full gitu ya latihan Full. terus ya? Karena itu mendekati namanya pentas kan Mas ya. Kan wajar gitu Mas, kayak kalau lebih dikejar lagi biar lebih maksimal. Apalagi kalau SMP 1 itu reoknya itu dari tahun 2013 atau 2015 ya? 15 ya lupa. Itu pasti juara 1. Oh gitu.
Oke. Jadi kayak SMP 1 udah pelopornya Piara Bergiril juara 1 gitu loh. Nah, ini pengalaman horornya apa dong? Oke, ini Horornya. intinya. Jadi memasuki cerita horornya. Heeh. Jadi aku ini diikuti, Mas. Diikuti. Itu diikutinya bukan langsung diikuti, enggak. Diikuti Cuman sosok ya? sosok. Sosok. Itu beda lagi sama Warok tadi. Oh, itu sebelum Warok tadi? Iya. Jadi aku itu diikuti sama penunggu dari yang ada di dulu kan SMP itu ada pohon beringin, Mas. Iya kan? Iya. Sekarang sudah ditebang semenjak kalau nggak salah ada tragedi hujan deras banjir nggak salah. Ditebang kan itu waktu itu. Dan katanya waktu ditebang itu ada tragedi juga. Gitu apa gimana? Oke. Kayak aku pernah dengar ya, kalau nggak salah ya. Kalau salah ya mohon maaf, tapi saya dengar katanya ada yang gara-gara itu ditebang. Oke. Kan gini, pohon beringin dari itu kan pohon beringin yang gimana ya? Udah jadi sarangnya tempat gitu loh, Mas. Terus yang keramat juga, apalagi itu kan dulu kan bekas rumah sakit. Oke. Terus gini, saya menjelaskan detailnya aja. Nah, itu kapan dulu untuk 2018. diikutinya di 2018? Pertama kalinya Iya, itu? pertama kali itu diikuti double, cuman aku nggak kerasa gitu loh, Mas. Waktu gini, aku jelasin dulu letak beringinnya dulu ya. Oke. Beringinnya itu ada di antara, bukan di antara sih, kayak di pinggir gitu. Jadi yang di tengah itu kan pendopo. Oke, itu jalan masuk atau di mana tuh? Tempatnya di belakang atau Enggak, di mana? depan. Oh, di Pendopo depan. depan. Oh, Sekarang pendopo itu depan. kan dicat putih pendoponya ya. Kan ada pendopo, terus ada bendera ya buat upacara. Terus depannya bendera itu kan ada lapangan satu kotak itu kan. Nah, depannya lagi itu kan kayak ada batu nisan. Itu katanya buat pembunuhan PKI. Batu nisan. Iya, kayak batu nisan gimana ya? Iya kayak kursi kayak gini, cuman itu agak persegi panjang gitu bentuknya. Oke. Itu kayak beton, kayak bukan beton, kayak batu gitu. Itu tempat tuh pembunuhan PKI. Itu sudah dikonfirmasi untuk itu atau masih katanya? Katanya. Katanya. Tapi aku percaya soalnya Mas, kalau Masnya sendiri lihat gitu batu nisannya kayak gimana. Itu modelnya kayak kijing. Tahu kijing? Oh iya. Kijing Ya, kayak kuburan itu di atas kuburan. kuburan. Cuman nggak ada kayak namanya, nggak ada kayak papanya. Iya persis kayak kijing. Yang bagian itunya persegi panjang itu. Oke. Tuh terus di pinggir-pinggirnya batu nisan tuh kayak ada, enggak ya, aku salah lihat ya. Mesti aku berlewat tuh mesti kayak ada itu apa namanya? Apa itu? Percikan darah gitu loh, Mas. Darah. Darah dari Darah dari itu batunya itu pinggir-pinggirannya batu nisan itu. Oh. Itu kayak ada percikan darah, apa cat apa enggak lupa, tapi warnanya ya merah. Itu keluar atau udah kering atau Enggak, gimana? sudah kering. Itu antara cat apa enggak tahu. Tapi batu nisannya itu kalau enggak salah ya enggak dicat. Dicat apa enggak ya? Pokoknya itu enggak salah tuh pinggirannya, intinya aku lihat tuh merah. Oke. Kayak itu loh, Mas, kayak bercakan cilaan apa tilas bekas Iya, bekas tilakan, darah iya, gitu kan darah ya, gitu. intinya. Kayak Oke. jari gini juga ada. Oke, terus lanjut. Tuh. Tadi gimana? Aku diikuti tahun 2018 katanya. Tapi tahu dari mana kok diikuti? Iya, dari mbahku itu. Namanya, mbahnya langsung ya, tahu, ngasih jadi tahu? gini ya. Aku punya mbah sesepuh yang bisa lihat itu dan bisa menanggulangi masalahku yang dulu. Yang dulu kesurupan segala macam, diikuti segala macam. Akhirnya aku dipageri, dihilangkan segala macam tuh, namanya itu Mbah Sarni. Biasanya saya panggilnya lingkup orang tuh namanya Mbah Muden. Berarti sebelum diikutin ini kamu pernah kesurupan, kena? Enggak. Ya waktu diikutin ini, ya waktu itu saya kesurupan. Oh, waktu itu? Oke. Jadi ya waktu itu kesurupan kesurupannya 2019 waktu aku sakit sih. 2018 itu singkat ceritanya itu saya ikut FRM. Nah, di FRM ini tuh katanya Mbah Sarni ini, Mbah Modeni, mbahku itu katanya, itu katanya waktu latihan, itu kan kita capek minum kan Mas ya. Iya. Minum, terus habis itu kita juga makan, kayak kalau nggak salah itu pasti suguhannya itu kalau nggak salah ya roti gembus itu yang kotak itu. Tahu nggak, kayak roti apa ya?
lupa mereknya, pokoknya Ya, yang kotak pokoknya gembus. roti gitulah ya. Roti, bukan roti biskuit loh, bukan. Roti. Roti kayak roti kasur, roti Oke. sisir. Nah, kayak gitu, pasti Oke. kayak gitu. Sugane ki roti itu kalau nggak gitu teh. Oke. Nah, Terus? katanya mbahku, Dok, kamu tahu nggak sih, intinya bahasa Indonesia saya ini, Iya, iya, kalau kamu itu nari, terus kamu nari itu dalam keadaan kayak gini, setengah sadarnya itu kamu tuh dimasukin di basa Jawane ya dileboni anu barang liya. Oh, Barang liyane itu makhluk halus. ya maksudnya tuh ya makhluk halus lewat apa? Minuman sama makanan yang kamu makan sebelum latihan. Kok bisa? Ya, itu Itu gini. nggak dijelasin. Enggak Mas. Lah, justru kalau pelatih itu diem. Yus ombe-ombenan pangan gini, bahasa Jawane yus ombe-ombenan pangan-panganan, mengko nek narimu apik dhewe. Oh gitu. Oh jadi ini dari pelatihnya. Saya juga kurang tahu, tapi katanya Mbah Moden tuh gitu. Tapi saya takut juga sih Mas bilang di podcast, Oke, takutnya oke, gimana. Oke. Nggak usah disebutin. Ah Bang. ya, Jangan, pokoknya nggak usah. intinya itu katanya versi mbah aku sendiri. Itu gitu. Oh gitu. Iya, gitu. Dimasukin barang lain dari itu, dimasukin itu dalam cairan atau serbuk atau dongo, aku nggak tahu. Doa maksudnya. Iya, ke dalam roti sama Roti minuman sama teh minuman tadi. tuh, iya. Oke. Terus akhirnya diminumkan ke para jatil, para warok, para yang gigit merak itu semua. Dadak merak itu suruh minum semua. Ya, dipikir kan anak awam kan kayak ya udah kesel ngombe wes gelegek sampai gitu. Jawabannya gitu. Mangan wes warak wes sampai latihan neh. Berarti kalau yang makan itu kan nggak cuma kamu saja dong. Harusnya berarti semuanya diikutin dong. Enggak, kebetulan aku aja. Yang makan. Karena waktu saat itu ya aku nggak bisa ngontrol Mas. Soalnya waktu itu yang pikiran kosong cuma aku saja. Oh gitu. Jadi teman-temannya itu jadi gini, aku baru ikut FRM itu tahun 2018. Sedangkan teman-teman aku tuh mayoritas itu sudah dari 2017. Oke. Jadi kan sudah punya pengalaman gitu. Sebelum aku terjun di FRM tuh temanku sudah duluan. Nah, jadi itu temanku sudah bisa ngontrol kalau gini tuh gimana menyikapi. Nah, sedangkan aku tuh belum Mas, belum bisa. Jadi kalau aku ada masalah segala macam tuh ngelamun, dikit-dikit ngelamun. Terus akhirnya ditutne wae, jawane iki ditutne wae aku gak kroso. Terus sampai kerasukan pun ya aku gak kroso Mas. Soalnya bener-bener kayak gak bisa ngontrol aku waktu itu. Dan tidak bisa menyikapi, gak tanggap. Soalnya aku baru ikut dari waktu 2018 itu awalnya. Sebelumnya belum tahu gabung di grup lewat mana kamu nih Mas? Iya. Baru di SMP itu. Nah, jadi itu karena dikasih makanan tadi, Iya. terus setelah itu kamu diikutin tadi. Iya, Iya. ya nggak sih? Itu katanya itu yang ngikutin, aduh merinding banget sih aku dengar. Merinding ya. Nggak apa-apa. Kalau terlalu serem, ya harus tetap diceritain sih. Iya, yang ngikutin itu penunggu dari Beringin. Beringin yang ada di Katanya. sekolah tadi. Iya, Beringin dari itu cewek. Aduh Mas merinding. Panjang, rambutnya panjang. Sundel bolong. Sundel bolong. Sama satunya itu anak kecil. Yang katanya itu sebelum meninggal itu katanya mbah aku, anak kecilnya itu dibunuh. Tapi kalau yang sundel bolong itu karena intinya mengenai anak gitu. Tapi dia juga bawa anak bayi. Berarti 3 dong? Yang ngikutin 3? Tapi sundel bolongnya itu katanya mbahku ya cuma 1 tok. Tapi dia juga bawa anak gitu. Cuman kan anaknya nggak hidup Mas. Kayak cuma pajangan tok gitu. Oh gitu. Tapi katanya kalau sundel bolong ini guys, katanya itu dari orang yang diselingkuhi apa gimana, atau anaknya meninggal, terus dia gila, terus bunuh diri. Oh gitu. Kalau nggak gitu bunuh dirinya, terus kan belakangnya, maaf, aduh, belakangnya kan bolong. Iya. Itu meninggalnya pokoknya itu menyebabkan si apa ini pundaknya, apa ini namanya bahasa Indonesia? Ya punggung. Punggungnya itu bolong. Oh, oke. Ya Sampai itu. sedetail itu ya sama mbahmu ya tadi yang nyeritain. Iya, Mbah Moden. Itu sedetail itu. Itu yang ikuti aku lah. Kenapa kok aku bisa tahu diikuti? Karena waktu 2019. Oke, ini cerita lebih
Apa? lebih ke konteksnya lagi. Ini itu kayak depresi, Mas. Jadi awal mulanya aku kesurupan tuh pertama itu dari depresi dulu. Bentar, kenapa kok bisa sampai depresi gitu? Oke, penyebabnya dari depresi itu sendiri dulu itu gini. Dulu itu saya dari ketidak apa ya? Ketidak Apa gimana itu? ya? Apakah ini nggak bisa diceritain atau gimana? Bisa. Boleh ya, boleh. Ya, Oke, ketidak keterimaan aku, pokoknya menolak gitu, menolak keadaan kalau aku tuh nggak bisa masuk SMA 1. Mulai dari itu, sebenarnya depresi dari awalnya itu. Oke. Mulai dari aku nggak keterima dari SMA 1 itu. Kebetulan habis itu, saya masuk SMA 3 karena ada kebijakan dari pemerintah yaitu zonasi. Jadi saya terpaksa ya gimana ya, harus mengikuti itu. Mau tidak mau gitu. Walaupun sebenarnya dendam saya termasuk tinggi. Cuman gara-gara zonasi ya udah. Karena zonasi ya kamu kalah gitu loh. Ya. Akhirnya itu ya penyebab depresinya. dan saya tuh dulu tuh benci banget sama kayak dulu itu aku menganggap kalau itu kayak SMA nakal gitu loh. Karena dulu konotasinya kalau baratanku jauhnya kayak baraanku. Ya, Ini bocah-bocah dugal toh. Iya, kayak anak-anak nakal gitu loh. Terkenal, tapi sekarang sudah bagus sih. Tapi dulu itu aku mengiranya gitu, Mas. Tapi itu nggak usah diceritain, itu nggak ada konteksnya, ke depresinya tadi aja. Habis gimana? itu depresi, ya awal mulai itu tidak kenyamanan aku dan tidak keterimaan aku di SMA itu. Akhirnya aku depresi. Terus? Sakit Apa? Sakit hampir 1 bulan lebih. 1 bulan? Sakit apa itu? Itu tipes. Oh, sakit tipes. Bukan hanya tipes saja, ada sakit non medis juga. Itu katanya yang aku kesurupan, terus hampir meninggal. 1 bulan? 1 bulan. 1 bulan itu penanganannya gimana? Iya, itu 1 bulan itu nggak masuk sekolah, yang lainnya ospek. Aku semuanya masuk SMA, ospek segala macam, udah pembelajaran KBM. Aku belum. Aku masih memperjuangkan sembuhku. Itu belum. Itu pengobatannya dengan apa itu 1 bulan? Dalam 1 bulan itu. Ini panjang ceritanya. Oke, jadi ya, garis besarnya aja. Oke, pertama ya, saya cerita yang kronologisnya runtut ya. Jadi pertama itu awalnya itu gejalanya. Itu pertamanya itu kebanyakan pikiran. Ya, terus depresi tadi kan? Awalnya aku itu paling inget dulu malam, Mas, kalau nggak salah. Malam itu, dan aku bukan hanya waktu sekolah, bukan hanya masalah sekolah doang, Mas. Tapi ada masalah keluarga, sama dulu kan zaman SMP kan zaman-zamannya kayak pacaran. Iya. Iya, kayak cinta monyet gitulah. Terus aku ada putus sama pacarku juga. Terus habis itu ada masalah keluarga, ada masalah dalam diriku sendiri, masalah sekolah. Jadi ketiga masalah besar itu numpuk jadi satu di dalam kepalaku. Akhirnya nggak bisa nampung kan. Ibarat kayak kita minum gelas, mau minum, terus kita nuangin air, terus terlalu penuh, terus kan amber. Nah, tumpah gitu kan. Ya kayak gitu. Udah nggak bisa nahan lagi. Nggak bisa nahan. Dan saya tuh waktu itu belum bisa sama sekali namanya kayak itu, Mas. Kayak memilih masalah. Nggak tahu ini solusinya gimana tuh belum tahu. Karena dulu itu seawam itu. Namanya juga masih labil, Mas. Masih umur 14-15 tahunnya. Bisa apa gitu loh, belum dewasa gitu kan. Habis itu aku depresi. Pertamanya tuh pikiran saya penuh. Pikiranku tuh penuh, kayak nggak bisa buat mikir, Mas. Pernah gak sih kayak kita mikir yang sepele aja sih, kayak kamu makan apa, terus kalau nggak gitu kamu udah mandi apa belum, tadi lauknya apa, tadi sama siapa, itu nggak inget sama sekali. Bisa gitu ya? Itu karena hilangnya memori, Mas. Kayak depresi terlalu, ya kayak SIM card gitu, Kak. SIM card itu kayak kalau terlalu, ya kayak terlalu banyak, gimana ya, kayak terlalu banyak muatan. Itu kan bakalan
intinya bakal hang blank. Lah itu otakku dari itu blank. Itu ya pas tahun 2019. 19. Itu pikiranku kacau banget, gak bisa tidur 2 hari 2 malam. Ya bener-bener gak bisa tidur 2 hari 2 malam, gak bisa tidur sama sekali. Dan sampai kayak aku bingung gimana cara tidur, sampai matanya tuh sampai merah gitu loh Mas. Wow. Sampai gitu, sampai nggak bisa tidur 2 hari 2 malam tuh mikir itu terus kayak ngulek-ngulek terus di kepalaku terus gitu Mas. Dan itu nggak ada selesainya, nggak ada solusi, nggak ada pemecahan masalah tuh nggak ada. Gitu terus sampai aku nggak bisa tidur, sumpah melek terus. Aku cuma tidur kan, aku tidur sama ibuku kan. Di situ tuh cuma rasanya cuma peluk sama ibu, bilang aku takut gitu. Itu pas masa di fase yang sakit tadi ya, 1 bulan. Awal depresi. Itu awal depresi, akhirnya habis itu aku dimarahi ayahku, dimarahi orang tuaku, nggak orang tua sih. Kalau ibu nggak lebih memarahi, cuman lebih ke kayak kenapa Tondo kok takut gitu kan. Lah, soalnya takutnya itu tanpa terdefinisi, Mas. Takutnya tuh kayak dalam halusinasi aku. Jadi kayak aku ditakuti sama contohnya kayak orang sing mau bunuh aku kayak gitu. Sebenarnya tuh nggak ada, cuman kayak halusinasi gitu loh. Terus aku bilang ke ibuku, aku takut lah. Ibu kan bingung lah, kamu takut kenapa? Nggak ada apa-apa di sini. Oh itu cuma halusinasimu doang. Gitu. Itu orang depresi itu pasti halusinasi Mas. Malah dulu tuh pernah aku tuh sampai melakukan percobaan bunuh diri. Bunuh diri? 2 kali. Tapi digagalkan terus sama. Itu sebelum depresi atau pas depresi itu? Pas depresi. Pas depresi itu? Wah. Pertama, kalau aku boleh spill ya. Pertama itu aku kalau nggak salah yang pertama kali aku masih ingat itu gores pisau buah. Tahu pisau buah? Pisau ke nadi gitu? Iya. Sini seret gitu. Tapi nggak yang ketekan banget, enggak. Cuma biasa toh, seret gitu. Cuman yang bekas gitu. Cuman nggak kerasa sakitnya. Cuma terasa gimana ya Mas? Ya perih gitu aja. Bekas merah seret gitu. Habis itu apa lagi? ini apa? Ini namanya apa nih? Kalau bahasa Jawa kental ya. Betis. Bukan ini loh Mas. Bukan betis toh itu? Itu bukan betis ini dong. Enggak tahu. Ini tungkak. Tumit itu kan tumit. Oh tumit, ini betis. Oke. Mungkin. Oke, pokoknya Jawa ini kentol. Iya. Ya. Bagian sini betis ya, sini pokoknya. Itu aku sama apa ya? Nggak salah itu sama pisau, cuman pisaunya agak besar Mas. Ya udah, di shrednya ini sampai 3 kali. Kayak bekas kayak cakaran gitu loh. Nah, itu perih banget sampai berdarah banget. Itu nggak sadar ya? Enggak. Dan itu aku nggak kerasa sakit, cuman habis sadar. Jadi gini Mas, aku melakukan percobaan bunuh diri itu kayak dikendalikan sama orang gitu. Jadi yang nyuruh aku bunuh diri itu ya makhluk lain. Cuman itu nggak sadar. Jadi ketika aku diset gini, maksudnya kayak melakukan ini self harm segala macam tuh sadarnya sudah perih gitu. Terus habis itu selain itu ada 3 nih. 3 kali percobaan bunuh diri? 3 jadinya. Ini 1, 2, terus satunya lagi. Ini sih paling rada medeni sih, enggak medeni. Apa itu? Masnya tahu bak mandi? Bak mandi itu kan airnya full. Iya. Ya udah aku celupin aja di sana. Dicelupin gitu. Itu sendiri? Maksudnya, iya kepalaku tak celupin gitu. Udah gitu toh. Terus habis itu 2 menit, 3 menitan sampai gelagapan gitu langsung gitu. Pokoknya kalau orang yang sudah dicelupkan di air gitu kan kayak gimana ya? Nggak bisa nafas kan manusia kan? Iya. Kita bernafas pakai udara ya Mas ya? Iya benar. Itu air loh Mas. Itu di belakang kayak ada yang jenggung gitu. Berapa lama? 2 menit? 2 menit, 3 menitan. 3 menit, wah. Itu lama loh maksudnya. Ya, lumayan Dan aku lama. tuh bernapas ternyata tuh aku bernapas dalam air. Cuman aku gak kerasa Mas, soalnya saking kendali itu sama orang lain itu. Terus sadarnya gimana tuh? Sadarnya ya sadar melek kan dengan merem. sendirinya Itu gitu kan ya? merem tuh Mas, merem. Di belakang kayak ada yang gitu kan. Oke. Itu
itu serem banget sih kalau ini. Soalnya Ya banget lah. juga gitu kayak Seperti ditenggelamkan Pernah. gitu kan ya. Mas di BCI. Di BCI. Di BCI ini kayak alon-alon dong. Oh, wow. Serem. Serem ya? Iya, aku merinding mas. Oke, nah Aduh, pedih banget. itu percobaan yang ketiga. Terus setelah itu udah. Dicelupin gitu, kayak alon-alon. Terus tiba-tiba Iya, bangun pas- gitu aja lagi. Iya, 2-3 menit terus habis itu aku langsung gini, Allahu Akbar gitu langsung kan. Terus apa yang kamu lakukan habis itu? Langsung, ya Allah, langsung megah-megah gitu. Langsung tersadar sendiri. Iya, kayak gelagapan gitu loh mas, kayak aku mau apa ya? Gitu. Hmm, Ya udah, oke. itu. Udah Wow, bunuh. serem ya. Itu yang paling serem, jadi ada bisikan itu. Oke. Kalau nggak ada bisikan mungkin nggak pati serem. Oke, oke, oke. Oke, next. Terus Habis setelah itu apa aja? Habis itu saya ke rumah nenek. Itu pas tapi itu masih dalam posisi Depresi. kan ya? Itu aku nyari uti. Mm-mm. Rumahnya Balong. Utiku penjahit. Oh, Tapi aku sangat sayang banget sama mbahku, utiku sama kakungku itu sampai kayak gitu. Kayak aku nyariin uti. Uti di mana? Uti di mana? Akhirnya aku di Balong, naik mobil, langsung buka mobil, langsung keluar, lari, langsung ngaplok uti. Uti, aku takut, tolong aku, segala macam. Kayak aku kayak terancam gitu loh nyawanya. wow. Terus habis itu apa yang terjadi pas Nah, waktu itu kan malam. Aku suruh tidur sudah nyenyak pules. Biasanya kan kalau di Perumda, rumahku Perumda, itu nggak bisa tidur pules. Tapi waktu di Balong, itu aku tidur pules banget. Habis itu paginya bangun, siang, kepalaku tuh kayak rasanya itu berat banget. Kayak ketiban banyak batu gitu loh mas. Bebannya tuh pusing, berat banget, kayak aku nggak bisa nahan ini gitu loh, paham nggak? ya itu pas di rumahnya Uti tadi kan, di Balong tadi. Iya, Apa yang terjadi? ya pengen tidur terus geletaan terus, nggak mau kemana-mana. Terus habis itu bingung, ini siapa? Gitu aku nggak inget namanya siapa. Maksudnya gimana itu tadi? Kok Dok ini siapa? Yang tanya itu siapa? Uti, Uti tanya ke kamu. iya ini siapa? Ini siapa? Pada saat itu aku linglung, Oh, kamu. nggak bisa diajak omong, kayak blank gitu pikirannya. Oke. Terus habis itu kan di situ ada jendela kan mas. Dibukakan, di sana dibuka jendela itu tuh kalau nggak salah banyak kayak anak-anak SD yang baru masuk sekolah gitu loh mas. Oke. Nah baru itu kayak ada parade jalan santai kalau nggak salah. Terus waktu itu kan aku dibukakan tuh jendelanya dari sini persis aja ya. Aku bobok di sini ya, jendelanya di sana. Buka gitu, habis itu ada parade itu kan banyak itu. Oke. Anak kecil, guru-guru segala macam yang ngikutin. Iya. Terus utiku menghibur aku. Kayak londo, bahasa Jawa ya. Kayak londo, deloken adik-adik ae semangat sekolah, masa awakmu gak? Itu karep Jawa niki karepe ki nyemangati aku ben aku iso sekolah gitu loh, Mas. Oke. Waktu itu aku nggak mau sekolah sama sekali loh, Mas. Kayak udah lulusan SMP sudah di rumah udah tidur gitu. Padahal kan masa depanku juga masih panjang gitu loh. Oke. Nggak kudu SMA siji men kuliah sekolah ning dia iso gitu loh. SMA dia iso gitu. Jawa nih gitu. Oh, gitu. Sekolah di mana aja tuh ternyata sama aja guys, tinggal pribadi masing-masing. Ternyata gitu. Habis itu aku masih belum terbuka pikirannya, kayak orang itu Mas, kayak orang nggak sadar diri gitu. Kayak aku meneng kayak gitu toh. Itu wow. Itu terus ya udah anak-anak kecil ya, halo mbak kok tidur gitu, ada gitu, halo mbak ayo sini jalan-jalan sama aku, ada sih kayak gitu ngajak jalan-jalan. Terus ada sih temennya utiku kan juga walaupun orangnya penjahit kan punya channel kayak guru dan segala macam banyak kan, kayak gini bahasa sopannya tuh gini bilang ke Uti, Bumi ya Rom niki putune kok mendel mawon enten opo, maksudnya cucunya ini kok diam aja, ada apa gitu kan. Terus akhirnya ini larene tasnya gerah nih, anaknya masih sakit gitu kan. Oh
Nggih pantes nggih nek tesih gerah niki larene mendel. Oh, pantes kalau masih sakit itu anaknya diam. Iya. Nah, terus akhirnya ya udah, oh nggih pun monggo, ya udah mari gitu kan. Udah di SD sudah selesai paradenya. Habis itu aku langsung kumat, Mas. Kumatnya kenapa? tuh kayak kejang-kejang gitu loh. Kejang-kejang. Hampir kayak teriak-teriak sendiri itu sadar. Tapi belum kerasukan lah ya, sadar. Oke, kejang-kejang kenapa? Kenapa? Nggak tahu. Ya Sebelumnya tiba-tiba pernah kejang-kejang atau belum? belum. Belum pernah. Itu pertama Itu kali. kejang-kejang kayak teriak-teriak kayak gitu kayak gak jelas banget teriaknya. Aku masih eleh banget. Tapi itu nggak kerasukan. Enggak, itu kayak sadar kayak itu katanya mbahku tuh katanya ya ada yang ngikuti gitu. Atau kalau nggak salah, kita kan manusia kan punya jin korem ya, Mas. Korem? Jin korem? Korem? Jim korem? Apa Tahu. itu jim korem? Nggak tahu saya. Malah nggak tahu. Tahu saya cuma kodam atau apa gitu. Lah, kayak gitulah Oh intinya. alah. Itu kayak intinya mendekat di raga Oke. manusia gitu. Terus Oke, akhirnya jadi- kayak Hmm? kayak refleksnya tuh kayak gitu. Oke, jadi garis besarnya yang terjadi di rumahnya tadi, utinya tadi apa tuh yang terjadi? Udah itu terus Kejadian kejang-kejang itu habis itu bingung kan Uti iki wong ki nyapa kok menengai. Oke. Terus akhirnya dibawalah di non medis dukun. Ke dukun. Dulu itu kalau nggak salah dukunnya itu di daerah Sedarat, Mas. Sedarat itu Bukannya Mbak Utinya tadi dukun? Tadi penjahit. Oh penjahit. Loh, tadi yang katanya bisa, mbahnya katanya bisa. Oh, itu bukan Mbah Uti, Oh, bukan, bukan beda Mbah Uti. lagi. Oh, beda. Oke, Nanti ada oke. cerita lagi ya. Oke. Itu di daerah Sedarat, Mas. Mm-mm. Kalau bagi teman-teman yang rumahnya Balong pasti tahu pasar perempatan Balong itu ke barat. Mm-mm. Barat lurus terus itu nanti ada namanya Desa Sedarat kalau nggak salah. Iya, Namanya ada apa? Sedarat. Ada apa Nah, di sana? desa itu katanya tuh ada salah satu dukun Mm-mm. yang namanya Mbah siapa, Pak siapa Oh, tuh. jadi kamu berubah di situ, oke? Nggak usah Iya. disebutin nama dukunnya, nggak apa-apa. Ya itu pakai aliran hitam. Mm-mm. Aliran hitam gimana? Aliran sesat. Heeh. Iya itu, Mas. Aliran sesat. Ritualnya apa? Bentar. Aduh, aku merinding banget sih, Pasti ada Mas. ritualnya dong kalau. Ada. Apa aja? Jadi aku waktu Kamu diapain di situ? Waduh, Mas. Aduh, aku merinding banget sumpah demi Allah. Oke, nggak Ya apa-apa. Allah, bentar. Boleh minum dulu nggak? Boleh minum. Aku merinding banget sumpah Guys, sebelum minta cerita minum, ini. guys. Aku tiba baru menginjakkan ke rumahnya Mbah itu. Mbah dukun tadi, Iya. heeh. Itu dia pakai baju sorban putih, Mm-mm. terus songkoknya hitam, Mm-mm. pakai sarung. Iya. Terus aku masuk jedek. Perasaanku gak enak, Mas. Langsungan kayak iki kayak omah demit popi ya gitu. Rumah hantu apa gimana gitu. Aku masuk jedek gitu sama ayahku, sama ibu, sama mbah Tiku, sama mbah Kongku, adekku rame-rame. Terus habis itu kita ditamu, duduk di sini, Iya, iya, duduk itu di kursi. di rumah tersebut. Iya, terus habis kamu itu diapain? Ritual itu langsung ritual. enggak, belum langsung itu kan badukunya orangnya keras. Mm-mm. Ditanya gini, ini pakai bahasa Jawa loh ya, Nggak apa-apa, nggak masalah, nggak apa-apa. Iya. Jawab pun nggak apa-apa. nggak apa, Nggak apa-apa. kayak gini, Omah Mundi, kayak morok gitu, Mm-mm. atau aku Omah Mundi, ngono loh. Mm-mm. Gitu. Terus aku ya agak derep gitu tuh, Mas. Iya. Dan Pak, itu pada saat itu saya belum dirasuki. Aku ya jawab rumahku Perumda, lah kan bener. Iya. Ini waktu belum dirasuki ya. Mm-mm. Aku Perumda ndi? Keniten lor kono. Ngono. Nggih, aku ngomong. Lagi pas sadar, Mbak Dungu ngerti nek aku lagi sadar. Mm-mm. Habis itu ditinggal gitu aja sama Mbak Dukunnya. Di belakang itu dia aku kayak denger suara kayak ribut kayak keloteh-keloteh gitu loh, Mas. Oke, bentar. Ini saya kok masih bingung. Kamu belum dirasuki, tapi kenapa ke dukun? Kan buat ini Mas, apa Apa? namanya? Kan udah tahu aku di rumah Uti bengok-bengok itu tadi. Oh. Jadi kayak tingkah lakunya itu nggak normal. Oh gitu. Oke. Oke, paham kan? Paham. Habis itu Mbak Dukunnya
belakang, di ritual belakang atau ngapain? kelihatannya ritual, Mm-mm. cuman nggak dikasih tahu. Itu kayak suara kloteh-kloteh gitu. Mm-mm. Aku mau ibu-ibu, aku nyapu tuh ning kene ngono to. Kok baduk ini Denny gitu kan. Oke. Habis itu udah selesai, lama banget tunggunya hampir 1,5 jam. Oke. Aku bilang ke Uti, aku pengen pulang, aku mau di sini, Emah. Aku Intinya ngapain itu di situ? ditanyain itu, Intinya habis itu aku disuruh tidur, tidur di geletak di lantai. Lantainya tuh bukan, ya Allah Mas, nggak kayak lantai gini. ya orang-orang desa gitu kan, Iya, kayak, dukun desa gitu. ya ampun kayak tanah gitu loh. Kayak masih, jawabannya kayak lemah, sik lemah Iya, gitu iya. kan. Bayangin aku geletak ning kono Mas. Kon geletak, aku tidur di sana gitu, Mhm. di sini. Terus aku lihat tuh tangannya Mbak Dukun tuh yang kiri. Mhm. Itu kayak tangan buto. Hah? Tangan buto? Itu maksudnya real Raksasa. buto? Iya, iya yang Itu kiri bisa tok. dilihat pandang Bisa, semua orang? aku tok yang lihat apa kayaknya gue. Pokoknya aja? yang kiri itu kalau nggak salah tuh tangannya tuh merah daging gitu loh Mas. Itu bayangannya Iya, kayak iya, merah iya, yang ada gitu. ototnya itu. Mhm. Terus sama ada cakara itu panjang-panjang banget. Hitam Oke. gitu. Ya kayak gini, kiteku cuman panjang gitu aja. Oke. Dan itu sangat itu kuku kayak tajam banget. Maksudnya aku tahu tuh kayak runcing gitu loh. Mhm. Kayak itu tuh gini, keadaannya gini, dia Nah, bawahnya gini. Oke. Itu Terus? habis itu yang kanan, yang tangan kanannya itu tuh buat itu loh Mas. Kan saya kan di sini geletak ya. Iya, tidur Ini tadi. ibarat aku ya. Tidur Dia tadi. tuh kayak membaca mantra gitu kayak gini gitu. Ini gini gitu loh pokoknya aku gak Ya, tahu mantranya apa. ritual mungkin. Iya, kayak tangannya sing kiri tuh gini. Terus yang satunya gini. Hmm. Nah, habis itu dia baca apa itu kurang tahu. Habis itu saya cuma morok tok gini. Nggak mau kedip. Padahal Mbak Dukunnya wis kayak biasanya kan Mbak Dukun kayak wis gini. Set kayak gini kan kayak wis kayak gimana ya? Kayak ngeleboni apa nih aku udah loh Mas, udah enggak? Oke. Ya kayak masukin apa di tubuhku Ah, loh. ah. Tapi aku gak ngerasa apa-apa. Aku yang gur morok ngono tok Terus morok kayak tak lawan terus morok sampai Mbak Dukun ngomong, "Oh, iki sing leboni nakal iki. Oh, yang masukin kamu nakal ini." Gitu. Lah, waktu aku ngeliat itu aku udah dimasukin ternyata. Oke. Waktu morok-morok itu aku udah dimasukin. Pas dimasukin itu kamu sadar? Tahu? Tahu dimasukin, cuman ya yang gerak bukan aku itu aja. Oh, Tapi raganya aku di dalamnya bukan aku. oke. Jiwanya bukan aku. Oke. Udah habis itu ya udah terus Intinya yang terjadi di situ apa? ya udah cuma dikasih gini-gini kok kelihatannya kayak mantra aku dileboni barang halus gitu loh Mas. Oke. Barang halus itu. Tapi akhirnya Mbak Dukunya nyerah soalnya aku nggak mau kedap. Biasanya kalau Oke. makhluk halus masuk di dalam raga manusia kan kedap langsung sek gitu kan. Aku nggak kedap, pelek terus gitu. Kan kayak wes gak ngatasi aku. Bukan aku gak ngatasi Pi ya. Wes nakal iki, gak iso aku. Nggak bisa ngelawan mungkin Heeh. gitu. Gak iso aku wes aja digoning kene ngrepoti ngono. Iya, bukan tandingannya mungkin seperti Iya, itu mungkin. ya. Heeh. Oke. Terus akhirnya pon niki anake yogane jenengan pon nopo namine jenengan pun atasi mawon mboten saten mriki Oke. kula mboten saged ngatasi. Oh, jadi intinya dukunya udah nyerah dan disuruh pulang kembali deh ya. Iya. Sepertinya gitu. Oh. Nah, setelah situ Habis apa itu, lagi? Ada pulang, iya. Pulang? Ini ada kejadian horor lagi. Horor Waktu lagi? pulang kan naik mobil. Mm-mm. Nah, Mbak Dukunya itu di depan rumah. Rumahnya ada pintu. Pintunya itu cuma satu di tengah yang besar gitu loh, Mas. Dua belah pintu gitu loh. Iya. Udah di sana terus kayak Mbah Hatiku gini, ndang gini apa aja ndang ngetino ya ngono. Mesakne iki Mbah Dukune mbae wis ning ngarep ngono mosok ora mbok aru-arui. Masa nggak kamu sapa? Akhirnya sama ayahku di Tintin gitu. Tintin monggo Mbah, mari Mbah gitu. Tapi aku ndelalae aku tok sing ndelok Mas pas kuwi. Aku lihat dari atapnya. Ih, merinding anjir. Bentar. Apa tuh? Kok saya Aku lihat apa tuh? Aku merinding banget anjay.
Sama saya juga kedinginan di sini. Aku melihat aku melihat atapnya rumah Mbak Dukun itu. Kan rumah tua banget gitu. Oke. Atap rumahnya Mbak Dukun itu ada kuntilanak. Kuntilanak. Oh, Tapi sedang duduk. itu kan siang tadi. Siang-siang kuntilanak. Kok siang sih? Loh, tadi bukannya siang toh? Iya, siang menjelang sore. Oh, menjelang Jadi kayak sore. aku pulang tuh udah Allahu Akbar adzan. Oke. Kok di atas ada kuntilanak. Padahal Allahu Akbar ya, ada kuntilanak ya. Lah, Oke. karena kalau azan kan Iya. kalau azan kan setan kan Keluar gitu katanya ya. keluar atau sembunyi di bawah WC apa gimana nggak tahu. Oke. Katanya tuh gitu. Katanya para ulama loh. Oh iya. Terus aku tahu kuntilanak itu di atas. Boleh aku peragain nggak duduknya? Duduknya tuh kayak nggak duduk gini. Hah? Kan dia langsung duduk lesehan gitu. Nggak lesehan ya, duduk gini gitu. Duduk gini di atap. Iya, kuntilanaknya diem aja. Dia gitu. diem, rambutnya panjang banget. Hah? Mukanya putih. Oke. Ya, terus matanya hitam. Terus matanya yang di putih ini merah. Retinanya merah. Oke. Dia langsung gini. Kayak gini ya. Heeh. Gitu. Aku langsung dek gitu, Mas. Aku lihat dari mobil, dari kaca. Dari kaca kan jelas. Kan tembus pandang. Masa gini? Gitu. Aku langsung merinding bulu kuduku. Oke. Itu baru aku pertama kali lihat setan tuh waktu itu. Pas itu ya. Berarti sebelumnya belum pernah ya? Belum pernah. Habis itu ternyata masih ada yang ngintil, Mas. Pas bilang sudah setan masih ngintil. Nah, terus aku Kuntilanaknya tadi atau Enggak, apanya? bukan. Apa tadi? Itu ternyata Mbah Yang tadi Dukun ya? yang gini-gini tadi itu Oh, ternyata yang nggak bisa ditangani Mbah Dukun tadi? itu ternyata dia masukin beberapa makhluk halus juga di dalam badanku. Oh, ya, emang gitu bisa? Berarti nggak cuma satu dong yang masuk di tubuh kamu? 2 waktu itu kalau nggak salah. Oke. Jadi ketambahan dari sama Mbah Dukun ini dari sedarat. Ini ngomongin sekolahnya nggak apa-apa ya? Disebutin gitu ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Emang aku dari alumni Oke, iya, oke. Terus? tahun Terus? 2019. Oke, terus? Habis itu singkat cerita. Oke, habis itu sebenarnya ada banyak cerita, cuman aku Iya, singkat langsung aja ke ya. intinya aja. Oke. Itu aku dibawa ruqyah. Ruqyah itu ini pengobatan terakhir pasti atau belum? Non medis terakhir. Terakhir ya. Oke. Ini enggak terakhir sih, yang terakhir nanti waktu di Madiun, di rumah Om. Di ruqyah, Yang waktu ketemu Mbah Muda itu terakhir. Oke. Ini yang kedua. Itu cara kayak ruqyah. Ruqyah. Aku nyebutin daerahnya ya. Daerah Jetis Jintab. Aku itu kalau nggak salah di ruqyahnya namanya nyebut gak apa? Ya, Karena ini terkenal. ya boleh nanti. Kayak praktisi dukun ruqyah gitu. Bukan Oke. dukun. Praktisi Ruqyah Ruqyah. sama dukun beda no? Oh beda dong. Kalau bedanya lebih beda. Islami ruqyah ya. Iya. Emang Itu Islam. aku kayak dikasihkan ke rumahnya. Rumahnya kan Jetis Jitap gitu. Oke. Deketnya Tegalsari kalau kalian tahu, masih yang lebih Iya. lebih sering sholat Jumatnya di Tegalsari, mesti kan melewati rumahnya itu. Ya, itu intinya itulah pokoknya Ya, namanya terus buat ruqyah. Oke. Apa yang Aku terjadi di sana? masuk ke sana itu suruh wudhu dulu, suruh wudhu. Habis wudhu, kalau nggak salah aku ingat dulu masuk bilang assalamualaikum. Iya dong. Habis itu ternyata yang ruqyah nggak aku saja, Mas. Banyak. Oh, jadi nggak cuma kamu yang diruqyah? Iya, praktisinya itu para korban-korban dari makhluk halus itu yang kena sawan apa kena dituti apa kerasukan tuh banyak, Mas. Banyak. Nggak aku toh. Oke. Terus gimana? Apa yang terjadi di sana? Yang terjadi aku ngomong habis wudhu, aku bilang assalamualaikum, masuk. Waalaikumsalam. Terus nggih Mbak, monggo mlebet. Iya Mbak, mari masuk. Terus aku ngomong, iki rumah siapa ya Mah? Gitu. Aku waktu itu inget banget aku pakai baju kuning. Bukan baju kuning, jaket kuning lebih tepatnya. Pakai jilbab robani yang blusukan gitu loh Mas. Robani yang langsung masukan Ya gitu ya, saya nggak tahu soalnya. Ya gitulah intinya. Kayak Mbaknya mana ya? Enggak. Ini pakai skin 4 semua. Yang langsung masukan.
putih kalau nggak salah, kayak jilbab sekolah gitu loh. Oke. Putih, aku masukkan jilbab itu, aku masukkan dalam jaket gitu. Jadi jaketku kuning mencolok neon, Mas. Kuningnya kayak gini mungkin, tapi lebih kuning lagi. Oke. Terus sama lerekannya yang segede gaban, aku tahu, gede banget lerekannya. Itu sama pakai apa? Apa topi cap? Bukan, Apa sih? jilbab Oh, jilbab busukan tadi, itu. oke. Aku masukkan dalam itu. Dah. Oke, iya. Sama bawahan, kalau nggak salah aku pakai bawahan batik. Kayak too much information deh kayak gitu. Yang lebih Habis itu aku kasih detailnya outfit aku sangat eleng sekali karena Oke. setiap aku itu ada keramatnya juga, Mas. Apa? Ada horornya juga. Apa yang Ada terjadi? keramatnya karena setiap aku lihat bajuku, jaketku yang warnanya kuning yang aku bawa waktu rukyah itu, mesti aku kelingan tuh mesti kayak Iya. keinget kejadian waktu rukyah itu, Mas. Oke. Jadi itu kan salah satu memorable juga buat aku gitu loh. Kayak this is a moment spesial juga buat aku, kayak iki zaman dhisik iki jawane klambi sing pernah tak nggo pas rukyah. Pas rukyah gitu Nah, ya. jadi Oke. makanya aku gini, jawane kan ben delok klambi iki mesti aku kelingan kuwi. Tuh di rukyah itu kalau nggak salah ya aku bilang sama mamaku, bilang kayak, "Mah, ini aku di mana? Terus aku mau diapain?" Soalnya sebelum sebelum praktisi lain aku di rukyah, itu pasien rukyah yang lain tuh pada teriak-teriak semua. Teriak-teriak. Aku ya takut dong, Mas. Iki Iya, aku sih kok teriak-teriak. Masa aku bakalan dikonoknya kayak jawabannya kayak di Pulau Soro gitu loh. Emang nggak pernah dibilangin sebelumnya mau direkrut Enggak. gitu? Jadi sebelum aku masuk di rukyah itu aku nggak sadar diri. Sampai maaf kayak ini. Apa namanya, kakiku kayak dipijit terus ditungkai, dipijit ini, ditekan terus sama kiainya itu. Oke. Pak sampai memar biru. Soalnya aku gak sadar diri, Mas, kayak Oke. dia udah tidur gini. Ditakonin, "Mbak, namanya siapa, Mbak?" Kan aku kan kalau di keluarga kan namanya Iko. Oke. Mbak Iko ya bangun, Mbak. Mbak Iko, Mbak, jalannya Mbak Iko apa bukan ya? Ini Mbak Iko apa bukan? Soalnya kalau kerasukan itu bukan namaku. Jadi aku pas tidur gini di dalam mobil. Terus tidur, kakiku dipencet terus Mbak Iko ini Mbak Iko bukan ya? Ini Mbak Iko bukan ya? Gitu. Disadarkan diri biar aku nggak terus mulutnya udah tidur berapa loh, Mas? Bablas yo. Wassalam. Iya. Rahmatullah san. Oke. Ya balik lagi tadi ke Oke, rukyahnya. makanya itu rukyah. Habis itu rukyah. Gaunnya apa toh kok bengak-bengok ki? Aku mau diapa nih gitu kan? Enggak, Ndok, kamu dibersihkan badannya biar kamu itu enggak ada jin, enggak ada setan yang nempel di tubuh, biar kamu bersih. Saya kira di rukyah kan, Mas? Di rukyah. Masnya tahu nggak? Apa? Aku di situ cuma dipegang perutnya sih loh, Mas. Itu ritual rukyahnya gitu. Iya, dipegang kayak gini. Modelnya kayak ini perut ya. Ini kayak diginikan. Gini loh. Ini perut ya, didinikan gini. Oke. Terus ini kayak ditekan gini. Kayak bilang kayak mantra, bukan mantra, kayak doa. Ya kayak doa lah, Ya, asyhadu alla ilaha illallah kayak gitu loh, itu. Tabarakallah. Aku nggak tahu. Pokoknya gitu, ditekan. Reaksiku langsung, maaf ya, kayak perut kram gitu. Perut langsung kram, kayak ada yang mau keluar dari perut gitu. Dikeluarin dari. Jadi waktu bilang mantra asyhadu alla ilaha illallah, ditekan seret. Zep, gitu. Aku masih apa geraknya, soalnya itu di depanku tuh, Mas. Zep, gitu loh. Akhirnya udah hilang. Di punggung juga kayak terasa agak berat kanan kiri. Itu ternyata ada yang ganduli, ada yang ngikuti. Oh, ki cah cilik nduk sing ganduli awakmu. Banyak ya yang ngikutin ya? Banyak, Mas. Jadi makan diberi satu. Ada anak kecil, ada yang sundel bolong tadi, ada yang kuntilanak, ada yang dua tadi yang di dukung saudara tadi. Ada kan? Itu terus habis itu ada lagi. Itu pas waktu di rukyah juga digondeli lagi. Jadi satu-satu dilepasin semua.
Satu-satu mau dari sini, sini kepala ada, tangan ada, sini kaki ada. Wow. Punggung juga ada. Punggung tuh panas banget, Mas. Masnya tahu? Masnya bisa lihat gak? Lihat bisa? Enggak, Maksudnya lihat. maksud lihat apa? Lihat halus-halus? Iya. Enggak bisa. Biasanya kalau ada yang bisa lihat, itu nggak bisa lihat sih. Orang yang bisa nyembuhin orang sing baru kesurupan, itu bisa pegang sini loh, Mas. Gitu. Bagian sini. Nah, Oke. kalau ini apa namanya, Mas? Punggung atau apa gitu? Kok punggung? Enggak apa? Leher? Ini, iya bagian leher sini loh. Tengkuk? Pokoknya, Heeh. ini apa leher ya? Ini leher. Pokoknya ini bagian depan muka belakang, ini mukanya ya. Ini bagi orang yang mau ngetok kan. Mengeluarkan. Mengeluarkan jin atau setan tuh pasti bagian tenguknya sini dicapit, terus kayak baja itu dikeluarin gitu satu. Oh. Bus gitu. Jadi Rohnya mumbul. Hilang Mumbul semua gitu ya? Ya terbang hilang. Terbang. Gitu. Nah, itu caranya itu waktu itu kan udah ruqyah, katanya udah bersih. Oke, jadi kurang lebih kalau bisa saya hitung tadi lebih dari 5 loh yang masuk di tubuhnya Kak Gio ini. Banyak. Lebih, bahkan lebih ini. Waktu Tapi, hah? ada lagi Apa? yang lebih serem nih di Ini Madiun. yang di Madiun, oke. Nah, habis dari ruqyah itu ternyata tuh 2 kali sudah saya di sana melakukan bukan ritual, kayak Ya, tata cara ruqyah seperti wajar jahit itu tadi 2 kali udah di sana. Habis itu katanya sih sudah bersih, katanya sudah bersih. tapi kenyataannya belum sama sekali. Tahu belum bersih kenapa? Apa yang terjadi? Dari Mbah Mudin. Waktu itu habis dari ruqyah 2 hari atau 1 hari berikutnya kan saya di Madiun. Habis itu di Madiun, di rumah Om. Nggak tahu kenapa kok saya di rumah Om, karena waktu itu saya request sama orang tua. Ayah, mama, adik, aku bilangnya adik ya. Adik iku mau ke Madiun di rumah Om. Gitu. Loh, kenapa dek kok di Madiun gitu kan? Terus aku pengen tahu Cio. Aku manggil omnya itu Cio, karena Cio menurut aku kayak udah nama panggilan deket lah. Cio itu omku, adik dari ibuku. Oke. Aku banyak Cio, Cio. Aku pengen Cio karena dulu kecil tuh saya dimong sama Cio. Oke. Nah, habis itu saya cerita, udah iki langsung aja di Madiun. Ya langsung ke intinya aja. Di daerahnya Banjarjo. Banjarjo itu daerah, ya pokoknya Banjarjo, Madiun Banjarjo. Jalan Sentul. Itu kayak perumahan gitu. Iya. Aku di sana naik mobil sama mbahku, sama keluarga kayak di dukun itu adalah. Cuman ini di rumah Cio. Biasanya kan kita kan kayak healing atau segala macam berkunjung kalau santai di rumah Cio kan. Ayo di rumah Cio yuk di rumah Cio. Habis di rumah Cio, habis di sana ya udah masuk, aku langsung peluk Cio. Kenceng banget. Ya kayak Uti. Habis itu aku tidur di kamar Cio. Cio kan punya kamar 2. Yang satu AC, yang satu enggak. Aku pilih yang AC, soalnya aku suka yang dingin. Akhirnya Kayak itu terlalu banyak informasi, gak penting deh itu. oh itu tidak penting. Enggak, Langsung ke intinya aja yang serem banget. Iya. Ini langsung ke intinya. Yakin, ini paling serem, Mas. Nggak apa-apa, nggak Pakai apa-apa. ancang-ancang dhisik, no. Iya. Aku langsung masuk di ruangan AC itu, bobok langsung blok. Dalam keadaan itu masih Allah, aku tuh masih halangan. Jadi aku belum mandi. Aku 1 hari tuh enggak, maaf, ini agak sensitif ya. Gak apa-apa. Aku enggak ganti 1 hari itu pernah. Gara-gara aku enggak mau sampai kedemok banyu, kayak rasanya kayak perih. Jadi habis ruqyah tadi dari tadi. Bentar. Habis aku ruqyah dari di jetis tadi, itu aku apa langsung bugar sehat walafiat enggak? Rasanya tuh habis ruqyah di mobil tuh tangan tuh rasanya kayak kebeset pisau berlapis-lapis gitu loh, Mas. Banyak banget. Dan aku lihat kayak tanganku kayak habis kebeset pisau tuh banyak banget, Mas. Oke. Sama rasanya tuh perih, sakit, panas. Kan badannya kayak setan, kayak didongani pas panas gitu loh. Oke. Gitu. Terus habis itu sama ini pucet, wajahku pucet, tanganku Ya, pucet. intinya Kayak sakit mayat. ya, sakit gitu semua banget. gitu ya. Ternyata
aku tuh mengeluarkan zat-zat jahat, segala roh jahat itu lewat itu. Jadi efeknya tanganku jadi gitu. Cuman yang bisa lihat ada sayatan bekas pisau banyak itu cuma aku tok. Oke. Yang lain nggak bisa. Yang lain cuma lihat ya normal, aku normal biasa seperti masnya gini. Cuman aku lihat sendiri tanganku kayak nggak wujud tangan sih. Balik ke Madiun tadi, gimana? Oke, Untuk Madiun. Madiun. Banjarjo. Di sana aku langsung tidur blek gitu. Habis itu sama. Apa? Kayak reka adegan ulang waktu di Mbalong. Yang kamu kejang-kejang tadi kan? Enggak kejang-kejang. Kepalaku pertama berat. Mm-mm. Habis itu aku teriak-teriak sendiri. Mm-mm. Habis itu aku tidur. Ini aku lebih singkat lagi ya. Aku tidur. Terus ternyata aku bangun-bangun itu sudah ada keluargaku tuh ngumpul semua ngelilingi. Aku kan tidur kan geletak gini ya Mas ya. Terus keluargaku tuh di sini ada dari mbahku, lanang wedok, Jawa nih lanang wedok, terus omku, tanteku, adik sepupuku, wong tuaku, kabeh tonggo-tonggo grumbul. Itu tiba-tiba aja tuh kenapa? Iya, aku pertama tidur dia tiba-tiba mulai langsung grumbul wong akeh Semua banget. udah ngumpul. Ngruyuk kayak ndeloki aku kabeh lho. Soalnya katanya wajahku kayak bukan aku gitu loh Mas waktu itu. Oh. Paham nggak? Ini agak Uh-uh. nyeramkan kayak maaf ya, kayak orang sudah meninggal. Kayak kalian tahu mayat? Iya. Ya wajahnya kayak gitu, kayak udah ini bener-bener kayak dingin banget. Nadi pun katanya nggak ada katanya. Sampai orang tahu kayak gini. Ini di sini kan di kita tangan kiri kan ada ibuku sampai ya Allah do anakku sadar atau do ada mama gitu. Kayak biar sadar lagi gitu loh. Waktu itu belum sadar, aku bangun-bangun langsung dek gitu. Langsung wajahku bukan wajah sing putih, nggak, langsung kayak semula normal. Habis itu dek langsung kami berdoa alhamdulillah ya Allah udah bangun udah sadar gitu kan. Terus akhirnya bentar minum dulu. Singkat ceritanya, gimana? Habis itu, apa yang terjadi? Aku kerasukan teriak-teriak. Itu kerasukan hampir 5 kali. Pas bangun itu tadi kan? Iya. Aku berat banget. Jadi pas aku kan keseringan bobok tuh Mas. Nah, oh ya sebelum aku sadar itu aku sudah mengalami nafas sejuk. Nafas Tahu sejuk apa artinya, itu? Nafas sejuk. Tahu nggak Mas? Nggak tahu. Apa? Jadi nafas sejuk itu kalau kalian lihat di artikel itu tanda-tanda orang meninggal. Tanda-tanda orang meninggal itu nafasnya tuh sudah sejuk, sudah merasakan nafas sejuk. Ya kayak di asik kita nafas gitu loh Mas. Loh, bukannya orang meninggal nggak nafas toh? Sebelum meninggal. Oh, sebelum meninggal. Tanda-tanda orang meninggal itu sudah merasakan nafas, bukan nafas sejuk AC loh ya. Oke. Waktu itu AC-nya dimatikan. Jadi aku sudah merasakan nafas tuh sangat sejuk kayak ning surga. Bukan kayak surga, kayak itu kayak sejuk banget, lebih sejuk daripada ini Mas. Oke. Dingin sejuk banget rasanya. Oke. Itu aku sudah merasakan itu hampir bisa dihitung 10 menit merasakan itu. Oke. Jadi Itu aku merem gitu Mas, merem. Itu aku waktu dalam mimpi, kan merem kan tidur. Itu ketemu sama mbahku. Gak tahu pokoknya pakai sorban putih. Mesti aku mesti ketemu kalau sorban putih itu aki-aki juga. Kayak aki-aki kayak kakek. Oke, bisa diceritain intinya Oke, apa yang itu terjadi pokoknya itu? kakeknya itu bilang kalau nggak salah bilang bahasa Indonesia. Bilang katanya waktumu masih lama nak gitu. Oke. Waktu itu aku langsung sadar, itu langsung banyak gerombolan orang gitu loh ceritanya. Oke. Dan sepertinya durasi kita udah mepet banget ini, udah hampir 1 jam lewat sepertinya buat penonton ini, dan ceritanya masih panjang banget sepertinya ya. Oke deh, kalau Intinya gitu gimana? kita sambung lagi di part kedua nanti buat penonton yang penasaran sama ceritanya Kakak Gio ini ya. Ceritanya masih panjang banget dan intinya bahkan belum loh tadi. Belum yang kerasukan belum. Yang kerasukan sama Warok. Iya, Oke. belum. Ya udah kalau gitu nantikan episode selanjutnya di part kedua bersama Kakak Gio. Jadi untuk penonton jurnal horor ini juga yang punya cerita dan mau berbagi, mau jadi narasumber ke kita, bisa langsung komen di kolom komentar atau juga bisa isi
email di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa dan sampai ketemu di video jurnal horor lainnya. Saya Heru pamit, selamat pagi, siang, sore, malam. Bye-bye.